Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan sore hari ini kita bisa belajar bareng bersama dengan Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan bagian akhir dari kitab Al-Wabilus Sayyib yang menyebutkan beberapa doa al-ma'thur, doa yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Dan insyaallah kita akan membaca doa dari Aisyah dan beberapa doa berikutnya. Ibnu Qayyim menyebutkan wa fit Tirmidzi, dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadar ma as'al. Kalau aku menjumpai Lailatul Qadar, ma as'al, apa yang harus aku minta? Kalau aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta? Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia memungkinkan untuk mengenali sebuah malam itu sebagai Lailatul Qadar. Meskipun pada asalnya Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Namun ada beberapa ciri yang itu bisa menjadi indikasi bahwa itu adalah Lailatul Qadar, di mana malam itu tidak panas dan tidak dingin, udaranya nyaman, sejuk, kemudian suasananya nyaman, karena tanazzalul malaika, para malaikat itu turun, dan malaikat ketika turun maka di sana akan ada as-sakinah, ketenangan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi SAW, andaikan ketika di satu malam aku menjumpai malam itu adalah Lailatul Qadar, ma as'al, apa yang aku harus minta? Qala, kemudian Nabi SAW mengarahkan, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun. Engkau adalah al-afu, Engkau adalah zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, Engkau menyukai, suka mengampuni. Engkau adalah zat yang suka mengampuni, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kata At-Tirmidzi, hadis hasan, hadis sahih. Dan di footnote disebutkan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, juga Ahmad, dan hadisnya hadis yang sahih. Kita mengenal bahwa bentuk ampunan itu beragam. Bentuk ampunan itu beragam. Ada yang bentuknya maghfirah. Ada yang bentuknya rahmat. Dan ada yang bentuknya, saya tulis dia al-afwu. Afwun. Ada yang bentuknya afwun. Apa perbedaan masing-masing? Di sana ada maghfirah, di sana ada rahmat, dan di sana ada afwun. Kita memohon kepada Allah rahmat sebagaimana dalam doa yang kita baca untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Seperti yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Dan kemudian kita juga minta kepada Allah afwun. Kita minta kepada Allah al-afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya, yang itu kita baca setiap pagi dan sore. Berikut ini ada keterangan berkaitan dengan perbedaan antara
al-afwa dengan al-maghfirah. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan, al-afwu huwa alladhi yamhus sayyi'at. Al-afwu adalah zat yang menghapuskan dosa. Wa yatajawazu 'anil ma'asi, dan mengampuni maksiat. Wa huwa qaribun minal maghfirah, sehingga dekat dengan makna maghfirah. Walakinnahu ablaghu minhu, namun al-afwu lebih kuat. Fa innal ghufran, karena yang namanya maghfirah, yubna 'anis sitri, dibangun di atas pondasi as-sitr. As-sitr artinya menutupi. Al-maghfirah artinya menutupi. Wal afwu yubna 'anil mahwi, sedangkan al-afwu dibangun di atas pondasi al-mahwi. Al-mahwu artinya menghapus. Wal mahwu ablaghu minas sitr, sedangkan menghapus, menghilangkan itu lebih kuat daripada sebatas menutupi. Maka kita minta kepada Allah al-afwa, artinya adalah kita minta agar dosa yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Kemudian di keterangan yang lain, wa qala Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi, beliau mengatakan, al-afwu fi haqqillah, kata al-afwu untuk Allah maknanya adalah ibaratun an izalati athari dzunub bil kulliyah, ungkapan untuk mengatakan hilangnya seluruh pengaruh dosa bil kulliyah 100%. Hilangnya pengaruh dosa 100%. Fayamhuha min diwanil kiramil katibin, sehingga Allah menghapusnya dari catatan al-kiramul katibin. Siapa kiramul katibin? Malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat pencatat amal. Al-kiram al-katibin dihapus oleh Allah dari catatan malaikat pencatat amal. Wala yutalibuhu biha, sehingga dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban yaumal qiyamah terkait dosa itu besok di hari kiamat. Wa yunsiha min qulubihim, dan dilupakan dari hati mereka, sehingga dosa itu hilang dosanya dan hilang pengaruhnya, hilang sampai seakar-akarnya. Li'alla yakhjalu 'inda tadhkiriha, dan bahkan sampai pengaruhnya itu hilang dari akarnya, dia lupa sama sekali, agar dia tidak takut ketika dia mengingatnya kembali, karena dosa itu sudah dihapus. Kadang kan kita punya salah sama orang, lalu kita pingin minta maaf, tapi itu orang kita nggak tahu memaafkan atau tidak. Saat kita mau ketemu, dia bilang, kamu sudah saya maafkan. Udah? Tapi ketika kita merasa gak yakin bahwasanya dosa kita sudah dimaafkan, salah kita sudah dimaafkan sama dia, kita masih merasa gak enak. Kalau kemudian teringat, kita akan sedih. Ketika kita teringat dosa itu, kita akan sedih. Terus seperti itu. Maka orang yang diberikan al-afwu, dia terlupakan seluruh dosa itu sampai dia sudah tidak lagi teringat. Ada anak misalnya punya salah sama orang tua. Lalu nih anak datang ke orang tuanya minta maaf. Orang tuanya memaafkan, tapi setelah itu gak diajak ngomong. Ya, gak usah dibahas. Mungkin orang tuanya jadi gak akrab sama anaknya, jadi gak hangat lagi dengan anaknya. Udah? Ini anak kemudian datang di kesempatan yang lain. Kadang dia masih merasa mengganjal. Ketika kemudian dosa itu teringat, dia mungkin sedih, nangis di hadapan orang tua. Karena itu ketika orang mendapatkan al-afwu, kondisi ini hilang. Dia sudah tidak lagi ketakutan ketika teringat dengan dosa itu. Wa yuthbitu makana kulli sayyi'atin hasanah. Dan sebagai gantinya, yang sebelumnya isinya dosa digantikan dengan kebaikan. Wal afwu ablaghu minal maghfirah, dan al-afwu lebih kuat daripada al-maghfirah. Li'anna al-ghufran yush'iru bis-sitr. Karena al-ghufran, ampunan, al-ghufran itu bentuknya adalah menutupi. Wal afwu yush'iru bil mahwi, sedangkan al-afwu
menanamkan pada diri seorang hamba bahwasanya dosanya telah dihapus. Sehingga al-mahwu ablagu minas satr, kalau sudah dihapus itu lebih kuat daripada sebatas ditutupi. Wallahu a'lam. Baik. Sebaliknya, ini pendapat yang pertama. Wa dzaba akharun, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa maghfirah lebih kuat daripada al-afwu. Karena ditutupi berarti digugurkan hukuman dan mendapatkan pahala. Sedangkan al-afwu belum tentu ditutupi. Wala naila thawab, dan tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana keterangan Ibnu Jazi, kata beliau rahimahullah, al-afwu adalah tarkul mu'akhadah bidzanbi, tidak memberikan hukuman untuk dosa. Wal maghfirah taqtadi ma'a dzalika, sedangkan al-maghfirah di samping tidak memberikan hukuman, selain itu juga as-sitr, ditutupi. War rahmah tajma'u dzalika ma'a tafadduli bil in'am, sedangkan rahmat menggabungkan dua hal itu. Rahmat menggabungkan antara al-afwa dengan al-maghfirah, ditambah lagi dengan Allah berikan nikmat kepadanya. Ini keterangan Ibnu Jazi. Taib. Wallahu ta'ala alam. Pada prinsipnya semuanya adalah bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ulama beda pendapat mana yang lebih kuat pengaruhnya, apakah al-afwu ataukah al-maghfirah. Dan di sini ada banyak sekali keterangan yang disebutkan. Ada keterangan dari Al-Kafawi, kemudian keterangan dari Al-Askari, dan keterangan dari yang lainnya. Sekarang kita akan baca keterangan dari Syekhul Islam. Dalam Majmu' Fatawa dijelaskan tentang perbedaan antara al-afwu dengan al-maghfirah. Kata beliau, al-afwu mutadamminun li isqati haqqihi kibalihim wa musamahatihim bihi. Kata al-afwu itu mengandung penghapusan dosa dari diri mereka dan toleransi terhadap mereka. Wal maghfirah mutadamminatun liwiqayatihim syarra dzunubihim. Sedangkan maghfirah mengandung makna dia akan dijaga, dilindungi dari dampak buruk dosa mereka. Wa iqbalihi alaihim wa ridahu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka serta meridai mereka. Bi khilafil afwil mujarrad, berbeda dengan sebatas al-afu. Fa innal afi, karena yang namanya al-afiyah qad ya'fu, terkadang dia bisa memaafkan, wala yuqbilu ala man afahu wala yarda anhu. Tapi mungkin dia tidak mau menerima yang dimaafkan dan tidak meridainya. Aku maafkan, tapi kamu jangan ketemu saya. Itu al-afu. Kalau al-maghfirah, selain dimaafkan dan orangnya boleh ketemu. Ketika ketemu nyaman karena sudah di maghfirah, sudah diberi maghfirah. Fal-afu tarkun mahab. Maka inti kata al-afu adalah sebatas meninggalkan, dalam arti tidak memberikan hukuman. Sedangkan maghfirah ihsanun wa fadlun wa jud. Sedangkan maghfirah adalah perbuatan baik dan kelebihan, anugerah, serta bentuk kedermawanan yang dimiliki oleh zat yang memberikan maghfirah. Wallahu a'lam. Sehingga dari keterangan ini kita bisa lihat ada dua pendapat ulama berkaitan dengan perbedaan antara al-afwu dengan al-maghfirah. Ada yang mengatakan al-maghfirah itu lebih kuat pengaruhnya daripada al-afwu. Dan kita butuh dua-duanya. Intinya kita butuh dua-duanya. Maka sudah layak bagi kita untuk rajin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-maghfirah war rahmah, atau rabbighfirli warhamni, dan doa yang semisal. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, annahu qala, beliau bersabda, alaikum bis-sidqi, wajib bagi kalian untuk menjaga sikap jujur. Fa innahu ma'al birri, karena jujur itu gandengannya adalah kebaikan.
wa huma fil jannah, dan keduanya akan berada di surga. Jujur dan kebaikan, albir, keduanya akan berada di surga. Wa iyyakum wal kadhiba, waspadalah dengan kedustaan. Fa innahu ma'al fujuri, karena kedustaan itu akan diiringi dengan sikap al-fujur, sikap jahat. Wa huma finnar, dan dua-duanya ada di neraka. Sikap al-kadzib, dusta dan jahat, itu di neraka. Wasalullahal mu'afah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Fa innahu lam yu'ta rajulun ba'dal yakin khairam minal mu'afah. Karena tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik setelah anugerah yakin, yang lebih baik daripada anugerah mu'afah. Baik. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan berdoa kepada Allah meminta al-mu'afah. Baik. Nabi SAW ajarkan kepada kita minta mu'afah. Sekarang kita lihat seperti apa sih makna mu'afah. Wasalullaha al-mu'afah. Berikut tentang wasalullahal mu'afah. Al-mu'afah di sini ada keterangan. Wasalullahal mu'afah, mintalah kepada Allah al-mu'afah. Maknanya adalah utlubu minhu, mintalah kepada Allah azza wa jalla ayyamunna alaikum, untuk memberikan nikmat kepada kalian bil mu'afah, dengan al-mu'afah. Apa itu? Wahiyas salamatu fid dini minal fitnah, yaitu keselamatan dalam masalah agama agar dijauhkan dari fitnah. Wa fil badani min sayyi'il asqam, dan keselamatan badan agar dijauhkan dari sayyi'ul asqam, penyakit yang buruk. Wa syiddatil mihnah, dan ujian yang berat. Baik. Sehingga al-mu'afah, di sini ada al-mu'afah. Al-mu'afat artinya keselamatan. Keselamatan itu ada dua. Keselamatan duniawi, itulah keselamatan fisik. Dan orang yang selamat fisiknya, dia selamat dari kecelakaan atau selamat dari penyakit yang berbahaya. Mungkin tidak ada orang yang bisa selamat dari yang namanya penyakit ketika hidup di dunia, sehingga dia pasti pernah sakit. Namun dia mohon kepada Allah agar diselamatkan dari penyakit yang berbahaya. Yang kedua adalah keselamatan dalam urusan agama. Bentuknya adalah dijauhkan dari fitnah. Terutama fitnah dalam urusan agama. Seperti misalnya fitnah yang menyebabkan harga diri seseorang jadi hilang. Fitnah yang menyebabkan seseorang jadi menjual agama, menjadi penjilat terhadap harta dan seterusnya. Atau fitnah-fitnah yang lain yang dia merupakan fitnah agama. Sehingga fitnah itu merugikan agama seseorang. Baik. Kita lanjutkan. Fahiya bidzalika ajallu ni'amillahi ala abdihi. Sehingga nikmat mu'afah merupakan bagian dari nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada para hambanya. Fayata'ayyanu mura'atuha wa hifzuha, sehingga wajib untuk dijaga. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin. Karena tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang setelah al-yakin, dan makna al-yakin di sini adalah al-ilmu. Karena yakin itu berangkat dari ilmu, yaitu ilmul yakin wa huwal iman, dan itulah iman, wal basirah, dan pengetahuan tentang masalah agama. Tidak ada anugerah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya setelah dia diberi anugerah agama selain nikmat al-afiyah. Wa bihi yatimmu tahqiqul iman bil ghaib wa izalatu kulli syakkin aw raibin fi
janbillahi khairan minal mu'afa. Dan bentuk yakin adalah di mana orang tidak ragu terhadap apapun informasi yang Allah berikan. Dan itulah ilmu yakin. Nah, di bawah derajat ilmu yakin tadi, nikmat Allah yang terbesar adalah mu'afa. Allah berikan keselamatan. Dan kita bisa lihat ya, ada sebagian orang yang mereka ketika hidup suasananya baik, nyaman, normal-normal saja, tidak ada ujian A, tidak ada ujian B, di keluarganya dia nyaman, bersama dengan orang tuanya dia nyaman, dengan saudaranya dia nyaman, dia gak punya masalah di keluarganya. Masya Allah, ini hidup yang sangat nyaman. Tayyib. Dari sini kita bisa lihat keistimewaan orang yang mendapatkan al-mu'afa. Bentuk doanya gimana? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah al-mu'afa, yaitu al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Atau bisa juga Anda minta Allahumma inni as'alukal mu'afa. Kita lanjutkan. Wa fi sahihil hakim, dan dalam kitab sahih al-hakim, yaitu al-mustadrak ala sahihain. Al-hakim punya kitab sahih tapi judulnya al-mustadrak ala sahihain, koreksi terhadap sahih Bukhari Muslim. Tapi kitab itu sebenarnya isinya adalah tambahan hadis-hadis yang menurut al-hakim sesuai dengan standar Bukhari Muslim tapi tidak ada dalam sahih Bukhari Muslim. Akhirnya dikumpulkan. Hadis itu judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Meskipun Al-Mustadrak di sini masih banyak sisi lemahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma su'ilallahu azza wa jalla syai'an ahabba ilaihi min ayyus 'alal afiyah." Tidak ada sesuatu yang diminta kepada Allah yang lebih Allah cintai dibandingkan ketika dia diminta al-afiyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim. Kata Tirmidzi, hadis gharib. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Qurashi. Dan statusnya dhaiful hadis. Dinilai sahih oleh Al-Hakim, namun dikomentari oleh Adz-Dzahabi, ada perawi namanya Mulaiki, dhaif. Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qurashi, Al-Mulaiki, adalah perawi yang dhaif. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil tentang biografi Al-Mulaiki. Wallahu a'lam. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, meskipun secara makna selaras seperti yang di atas. Sehingga intinya kita diajarkan minta kepada Allah Ta'ala untuk jadi hamba yang bebas masalah. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari masalah, baik masalah berkaitan dengan fisik maupun masalah berkaitan dengan agama kita. Wa dzakara Al-Faryabi dalam kitabnya Az-Dzikr menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah satu ketika ada orang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ayyud du'ai afdal?" Doa apakah yang paling afdal? Qala, "Tas'alullaha al-afwa wal afiyah." Kau minta kepada Allah al-afwa wal afiyah. Fa idza u'tita dzalika faqad aflahta. Karena kalau kau dikasih dua hal ini, kau akan bahagia, kau akan beruntung. Fa idza u'tita dzalika faqad aflahta. Ketika kau diberi hal ini, berarti kau akan bahagia. Dan di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqatul Muhadditsin, lalu dari jalur Al-Faryabi, juga disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan kesimpulannya, hadis ini hadis yang bisa diterima. Kata Tirmidzi, hadis hasan, namun gharib dari riwayat ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa fid da'awat, dan disebutkan dalam kitab Ad-Da'awat karya Al-Baihaqi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah berdoa, pernah melihat ada seseorang yang berdoa. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin. Nabi SAW pernah ketemu orang yang dia yaqul berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra. Allahumma inni as'aluka sabra. Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku minta kepadamu kekuatan sabar. Aku minta kepadamu kekuatan sabar. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya, Sa'altallah al-bala. Apakah yang dimaksud kamu mau minta bala kepada Allah? Apakah yang dimaksud kau akan minta bala dari Allah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Fasalil afiyah, mintalah al-afiyah kepada Allah. Mintalah keselamatan kepada Allah, jangan minta bala. Memohon kepada Allah agar diberi kesabaran, hukumnya boleh. Sebagaimana juga dalam Al-Quran ada doa yang mengajarkan semacam ini. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah rasa sabar kepada kami. Karena orang yang sabar, maka dia akan kuat dalam menahan aneka ujian hidup. Termasuk ketika dia berjihad di jalan Allah yang akan menghadapi banyak sekali tantangan. Maka modalnya adalah sabar. Namun jika yang dimaksud di sini adalah orang dalam kondisi baik-baik, tapi kemudian minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sabra, dan maksudnya adalah minta ujian. Ini doa yang kurang tepat. Dan kenapa Nabi SAW mengoreksi ini? Karena orang ini minta ujian. Kesannya dia minta sabar adalah minta ujian. Maka Nabi SAW menyarankan, Sa'altallahal bala fas'alil afiyah. Kau minta ujian dari Allah, mintalah al-afiyah. Jangan minta ujian. Wa marra birajulin yaqul, dan beliau pernah ketemu dengan seseorang yang mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang sempurna. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya, wa ma tamamun ni'mah? Yang kau maksud dengan tamamun ni'mah itu apa? Nikmat yang sempurna itu apa? Qala, kata orang ini, sa'altu wa ana arjul khaira. Aku minta kepada Allah dengan mengharapkan kebaikan. Aku minta kepada Allah dengan mengharapkan kebaikan. Qala lahu, kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, tamamun ni'mati al-fawzu minan nar wa dukhulal jannah. Tamamun ni'mati al-fawzu minan nar wa dukhulul jannah. Nikmat yang sempurna adalah ketika seseorang selamat dari neraka dan masuk surga. Dia di footnote, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, juga Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ahmad Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awat. Kata Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Hadisnya hasan. Dan ini panjang sekali footnote-nya. Wallahu a'lam. Kita mungkin kesulitan untuk memahami ikhtilaf ulama dalam masalah ini, dalam masalah penilaian hadis, dan insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah seperti pendapat At-Tirmidzi, hadisnya hasan, bisa diterima sebagai dalil. Sehingga kita bisa minta kepada Allah Ta'ala berupa selamat dari neraka dan masuk surga. Karena siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, waman zuhziha 'anil nar, dan dimasukkan ke dalam surga, wa udkhilal jannah, kata Allah, faqad faz, maka dia akan bahagia, dia akan beruntung. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu man aslama ay yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang baru masuk Islam untuk membaca, Allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni. Allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni. Allahumma, ya Allah, ihdini, berikan aku petunjuk. Warzuqni, berikan aku rizki. Wa'afini, maafkanlah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Dan di footnote 1, hadis ini sahih riwayat Muslim, di mana Nabi SAW mengajarkan bagi orang yang baru masuk Islam agar berdoa seperti ini. Allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni.
Allahumma hdini warzuqni wa'afini warhamni. Wa fil Musnad, dan disebutkan dalam kitab Al-Musnad dari Busr bin Artah. Dari Busr bin Artah. Di footnote dinyatakan Busr bin Artah radhiyallahu anhu. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah beliau itu termasuk sahabat ataukah tidak. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ahsin, perbaikilah akibatana, ujung dari urusan kami, fil umuri kulliha, dalam setiap urusan. Perbaikilah bagian ujung, fil umuri kulliha, dalam setiap urusan kami. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan lindungi kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Lindungi kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Kita lihat di footnote, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dan kata Ibnu Adi, la ara bisnadihi ba'san, aku tidak menjumpai ada masalah dalam sanadnya. Dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wallahu a'lam. Demikian keterangan tentang doa ini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah ujung dari seluruh urusanku, dan lindungilah aku min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Mungkin layak untuk kita rutinkan, karena kita tentu ingin mendapatkan keselamatan, dan kunci keberhasilan amal adalah di bagian akhir. Saya tulis di sini ya. Kunci kebahagiaan amal adalah di bagian akhir. Kunci suksesnya amal adalah bagian akhir. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari ujungnya. Kalau ujungnya bagus, maka semuanya dianggap bagus, dan sebaliknya. Baik. Maka kita layak minta kepada Allah agar diperbaiki akhir dari segala urusan kita. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir dari urusan kami semuanya. Karena kita ingin, kalaupun menyelesaikan sesuatu, kita menyelesaikan dengan baik. Termasuk ketika kita menyelesaikan hidup, kita selesai dengan baik. Nah, kemudian dalam Musnad dan Sahih Al-Hakim dari Rabi'ah bin Amir dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, alidzu bayadzal jalali, saya ulang ya, alidzu biyadzal jalali wal ikram. Alidzu biyadzal jalali wal ikram. Ay ilzamuha wadawimu alaiha. Sering-seringlah alidzu. Sering-seringlah untuk mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Sering-seringlah untuk mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Ai ilzamuha. Selalu rutinkan, wadawimuha, dan rutinkan kalimat ini. Pegangi dan rutinkan kalimat ini. Ya dzal jalali wal ikram. Alidzu bi ya dzal jalali wal ikram. Dalam Sahih Al-Hakim dinyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada mereka
Atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fid du'a. Wahai manusia, apakah kalian ingin bersungguh-sungguh dalam doa? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, ya Rasulullah. Qulu, maka ucapkanlah kalimat berikut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Kita lihat di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awat Al-Kabir dengan sanad yang dhaif, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi tidak ngasih komentar, dan diriwayatkan dari jalur yang lain yang lebih sah, yang lebih hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Baik. Wallahu alam, intinya kalau hadis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik disebutkan dalam hadis sahih dari Mu'ad, dan di sini ada riwayat yang lain. Nabi SAW menyarankan bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh dalam berdoa hendaknya mengucapkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fit Tirmidzi wa ghairihi, dan disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa Mu'adzan ay yaqulaha fi duburi kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz untuk mengucapkan kalimat ini di bagian ujung setiap kali salat. Dan inilah yang hadis yang tadi kita maksudkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam Sahih Al-Hakim dari Anas, beliau menceritakan, kami pernah bersama Nabi SAW fi halqatin, dalam sebuah halaqah. Wa rajulun qa'imun yusalli, dan ada orang yang sedang salat. Falamma raka'a wa sajada tasyahhada wa da'a. Ketika dia rukuk, selesai sujud, dia tasyahud, kemudian dia berdoa. Faqala, lalu dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ketika Nabi SAW mendengarkan ini, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, laqad sa'alta bismihil a'zam, engkau telah minta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila orang berdoa dengan menyebut nama itu, Allah akan ijabahi. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika Allah diminta dengan menyebut nama itu, a'ta, maka Allah akan memberi. Kita lihat di footnote di halaman 225. Takhrijnya ada di halaman 225. Kita menuju halaman 225. Nah. Baik, naik lagi. Nah, di sini ada doa yang tadi dibaca oleh orang tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Anas. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Al-Mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kemudian ketika Nabi SAW mendengarkan doa ini, beliau mengatakan, laqad da'allaha bismihil a'zam. Orang ini telah memanggil Allah dengan menyebut namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila itu disebutkan Allah akan mengijabai. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika diminta dengan menyebut itu Allah akan memberi. Kita lihat di footnote, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad,
dan yang lainnya dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim sesuai dengan syarat Muslim, dan tidak ada keterangan dari Adz-Dzahabi. Wallahu alam. Dan isyaratnya bahwasanya doa ini adalah doa yang sahih, bahwa di situ ada nama Allah yang paling agung. Apa yang dimaksud dengan Ismullahil A'zam? Ada nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Atau yang disebut dengan Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Nama yang paling agung ini apabila diucapkan ketika orang mau berdoa, maka doanya akan diijabai. Dan ketika seseorang minta sesuatu, kemudian dia menyebut nama Allah yang paling agung, maka permintaannya akan diijabai. Ada yang mengatakan di sana ulama beda pendapat. Bagaimana perbedaan pendapatnya? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Ismullah Al-A'zam adalah nama Allah. Nama Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Ismullah Al-A'zam adalah Al-Hayyu Wal-Qayyum. Nama Allah yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan ada yang menyebutkan nama yang lainnya, Dzal Jalali Wal Ikram, dan nama yang lainnya. Intinya ulama beda pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan nama Allah yang agung itu? Dan pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah sepanjang di situ mengandung pujian untuk Allah, menyebut namanya dan pujian untuk Allah, maka di sana ada bentuk Ismullah Al-A'zam. Selanjutnya disebutkan dalam kitab Musnad dan Sahih Al-Hakim dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku, "Ya Shaddad, idza ra'aitan nasa yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Wahai Shaddad, jika kau melihat orang rame-rame mengumpulkan emas dan perak, faqniz haula'il kalimat. Jika kau melihat ada orang yang rame-rame mengumpulkan kekayaan mereka, menyimpan kekayaan mereka, maka kumpulkan kalimat-kalimat berikut dan simpan baik-baik. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'allama wa as'aluka min khairi ma ta'allam wa a'udzu bika min syarri ma ta'allam wa astaghfiruka lima ta'allam innaka anta al-allamul ghuyub innaka anta allamul ghuyub. Baik. Allahumma, ya Allah, atau di sini ma ta'lam, bukan ma ta'allam ya, ma ta'lam. Allahumma inni as'aluka ma ta'lam. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, aku mohon kepadamu ats-tsabata fil amri, keteguhan fil amri dalam urusan ini. Urusan ini yang dimaksud adalah urusan agama. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam urusan agama. Wal azimata 'ala rusydi. Dan aku mohon kepadamu al-azimah 'ala rusydi. Yang dimaksud dengan al-azimah 'ala rusydi adalah kesempurnaan dalam kedewasaan. Orang ketika memiliki kedewasaan, dia bisa bersikap dengan baik, terutama ketika bermuamalah. Itulah bentuk al-azimah 'ala rusydi. Kita lihat contoh al-azimah 'ala rusydi. Di sini ada keterangan tentang makna al-azimah 'ala rusydi.
Kita lihat di sini. Ats-tsabat fil amri adalah ats-tsabat 'ala din wal hidayah. Keteguhan dalam agama dan hidayah, dan istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan. Al-azimah 'ala rusydi. Ar-rusydu huwal huda was salah wal haq was shawab. Petunjuk dan kebaikan, kebenaran, itulah ar-rusydu. Al-azimah 'ala rusydi adalah at-taufiq lil mubadarah ilaihi wal jiddi fihi. Taufik untuk bersegera dalam mendapatkan kebenaran dan sungguh-sungguh dalam berpegang dengan kebenaran. Wa su'alullahil azimah 'ala rusydi, dan minta kepada Allah al-azimah di atas ar-rusydu, kesungguhan, taufik di atas kebenaran, sama seperti doa yang dibaca oleh Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada beliau, Qul Allahumma hdini wasaddidni. Ucapkanlah, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan luruskan langkahku. Taib. Selanjutnya, wa fid du'a al-azima 'ala rusydi. Dalam doa al-azima 'ala rusydi ada dua makna besar di sana. Ketika seseorang mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal azimata 'ala rusydi, ada dua makna besar di sana. Yang pertama adalah al-mubadarah 'ala ta'at, bersegera dalam melakukan ketaatan. Wal musara'ah fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa tarkit taswif wat tawani, dan tidak menunda-nunda ketika mau melakukan kebaikan. Fa inna ma ahlakan nasa at-taswif, karena yang bisa menyebabkan orang itu binasa adalah menunda-nunda dalam beramal. Sebagaimana perkataan firman Allah Ta'ala tentang penduduk neraka. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Jadi orang ini dalam posisi selalu meragukan, wa tarabbastum, kalian menunggu-nunggu dan ragu, dan kalian ditipu dengan angan-angan sampai datang kepada kalian kematian. Sehingga dia menunda-nunda untuk beriman, sebentar nanti dulu, sampai kemudian dia mati dan belum beriman. Selanjutnya, makna al-mubadarah yang kedua adalah al-ijabiyah wa tarkil khumul, selalu melakukan hal yang positif dan meninggalkan bentuk kemalasan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kemalasan. Islam mengajarkan kepada orang untuk rajin bekerja, untuk semangat dalam bekerja, dan seterusnya. Sehingga orang yang minta kepada Allah al-azimah 'ala rusydi artinya adalah bersegera untuk melakukan ketaatan dan melawan kemalasan. Kita lanjutkan. Wa as'aluka syukra ni'matika, dan aku mohon kepadamu ya Allah bisa mensyukuri nikmatmu, wa husna ibadatika, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu, wa as'aluka qalban saliman, dan aku minta kepadamu qalbun salim, hati yang baik dan lisan yang jujur, dan aku minta kepadamu min khairi ma ta'lamu, kebaikan yang engkau ketahui, wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari sesuatu yang engkau ketahui, wa astaghfiruka lima la ta'lam, dan aku mohon kepadamu untuk dosa yang engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Taib. Mungkin bisa kita rutinkan doa semacam ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala banyak hal. Mulai dari keteguhan dalam beragama, kemudian semangat di atas hidayah agar orang tidak gerusa-gerusu, al-azimah 'ala rusydi. Allahumma inni as'alukal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-azimah, semangat 'ala rusydi, tapi di atas hidayah. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Husain ibnul Mundhir al-Khuzai radhiyallahu anhu, Nabi SAW
pernah bertanya kepada beliau, "Kam ta'bud ilahan?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Kam ta'budu ilahan? Berapa Tuhan yang kau sembah? Qala, kata Husain Ibn Mundir, sab'ah, ada 7. Sittatun fil ard wa wahidan fis sama. Sittatan fil ard, 6 ada di bumi dan 1 di langit. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, faman ta'uddu li rughbatika wa rahbatika? Qala alladhi fis sama. Lalu siapa yang menjadi tempat harapanmu dan kau merasa sangat takut darinya? Raghbah, tempat harapan. Dia dari 6 Tuhan, dari 7 Tuhan tadi, 6 di bumi, 1 di langit. Kepada siapa kau akan menggantungkan harapan? Qala, kata Husain Ibn Mundir, alladzi fis sama, Tuhan yang berada di langit. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, amalau aslamta, andaikan kau masuk Islam, la'allamtuka, aku akan ajarkan kepadamu kalimataini tanfa'anika, 2 kalimat yang sangat bermanfaat bagimu. Falamma aslama qala, ketika orang ini masuk Islam, dia pun datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, alimnil kalimatain, tolong ajarkan kepadaku 2 kalimat tersebut. Qala, kemudian Nabi SAW ajarkan, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ilhamkan kepadaku rushdi, petunjuk untukku. Jadi ada al-huda dan ada ar-rushdu. Ada al-huda dan ada ar-rushdu. Lawannya dari al-huda adalah ad-dhalal. Lawan dari ar-rushdu adalah, lawan dari ar-rushdu apa? Al-ghayyu. Allah Ta'ala berfirman, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tentang ar-rushdu, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Maka lawan dari ar-rushdu adalah al-ghayyu. Baik. Yang ini benar keyakinannya. Benar dari sisi keyakinan. Yang ini benar dari sisi amalan. Benar dari sisi amalan. Ada al-huda dan ada ar-rushdu. Baik, kita lanjutkan. Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku rushdi, petunjuk untukku. Wa qini syarra nafsi, dan lindungilah aku dari kejahatan jiwaku. Hadis sahih. Coba kita lihat, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dan juga At-Tabrani dalam Al-Kabir. Baik. Dan di sini ada sedikit masalah dari hadisnya. Namun di sini dinyatakan wa aslu hadithi islami Husain, dan hadis yang menyebutkan masuk Islamnya Husain mahfuzun, adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Berikutnya, dalam keterangan Al-Hakim ada tambahan, Allahumma qini syarra nafsi, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan jiwaku. Wa'zim li ala arsyada amri. Wa'zim li ala arsyada amri, dan berikan aku semangat untuk melakukan urusan yang paling benar, yang paling lurus. Allahumma gfir li ma asrartu wa ma a'lantu, ya Allah, ampunilah aku untuk dosa yang tersembunyi dan dosa yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma akhta'tu wa ma ta'ammadtu, dosa yang aku lakukan tidak sengaja maupun yang sengaja. Wa ma alimtu wa ma jahiltu, dosa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Sanadnya sesuai dengan syarat Sahih Bukhari Muslim.
Wallahu a'lam. Baik. Dan masih panjang ya doa-doa yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di bagian akhir dari kitab Wabilus Sayyib, yang terakhir bagian ini. Ada di halaman 421. Mohon Anda bersabar karena insya Allah ini kan nanti kita akan baca semua doa ini. Mungkin sekitar tinggal 1 atau 2 pertemuan, insya Allah kitab ini akan habis. Taib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan yang lebih penting adalah ketika kita belajar tentang doa-doa, kita berusaha untuk menghafalkannya. Karena kalau tidak hafal, bisa jadi kemungkinan kecil sekali untuk kita amalkan karena kita nggak hafal. Maka kita coba untuk menghafalnya agar kita bisa mendapatkan manfaat dari doa-doa tersebut dalam setiap kesempatan yang kita punya. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba share screen. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ustadz mohon pencerahannya terkait dengan anbiya yang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana di Quran surat At-Tahrim ayat 1 dan Quran surat Abasa Ustadz. Jazakumullah khairan. Jika kita melihat kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan teguran dari Allah seperti yang termaktub dalam surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, dan seperti yang ada di surat Abasa, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, hingga beberapa ayat berikutnya. Baik, kita akan jelaskan seperti ini. Berkaitan dengan maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pertama yang perlu kita sadari, para nabi itu manusia. Ada? Sehingga sifat kemanusiaannya melekat pada dirinya sebagaimana manusia yang lain. Oleh karena itu, ketika mereka tidak mendapatkan keistimewaan dari Allah dan penjagaan dari Allah, maka posisi mereka sama seperti manusia yang lain. Sehingga Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah jumpai kamu dalam kondisi dhallan, gak ngerti sama sekali, gak tahu apa-apa, fahada, lalu Allah kasih petunjuk kepadamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma kunta tadri mal kitab walal iman, dan sebelumnya kau tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Sebelum beliau mendapatkan wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada beliau. Maka posisi Nabi SAW kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, mereka sama sebagaimana manusia yang lain. Innama ana basyarun yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang diberikan wahyu kepadaku, wahyu tentang tauhid. Baik. Selanjutnya, posisi kemaksuman Nabi SAW. Bahwa Nabi karena mereka manusia maka ada sifat kemanusiaan. Selanjutnya, bagian dari sifat kemanusiaan itu mereka bersifat keliru dan salah. Terkadang keliru dan salah.
Sebagai contoh apa yang Allah firmankan tentang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya. Ini kalimatnya. Di surat Toha ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, fa'akala minha, Adam dan Hawa makan dari pohon larangan itu, fabadat lahuma sawatuhuma, lalu tampak aurat mereka berdua, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, spontan mereka berusaha untuk mencari dedaunan surga. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka, asa kepada Rabbnya, faghawa, dan dia bertindak menyimpang. Al-ghawa jamak dari bentuk kata kerja dari kata al-ghayyu, rawan dari ar-rusydu. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Rabbnya dan dia menyimpang. Baik. Maka di sini menunjukkan bahwasanya para nabi berpeluang salah. Ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga beristihad. Nabi beristihad. Dan istihadnya Nabi kadang benar, kadang salah. Nah, kalau salah ditegur. Ketika salah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula ketika mereka keliru dan salah, ini juga ditegur. Nah, bentuk maksumnya itu di sini. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka ketika mereka bersikap salah. Manusia biasa ketika salah, siapa yang negur? Orang lain. Bisa jadi orang lain menegurnya, tapi kadang dia enggak mau nerima. Ini yang negur Allah. Sehingga dia dijaga oleh Allah, salah ditegur, salah ditegur. Nah, teguran-teguran itu masuk dalam kumpulan ayatul itab. Ayatul itab. Ayat-ayat teguran. Dan ayatul itab tidak dihapus dalam Al-Quran. Hingga Aisyah pernah mengatakan, andaikan Nabi SAW mau memalsu Al-Quran, tentu ayatul itab, ayat yang isinya teguran akan dihapus oleh beliau SAW, tidak akan boleh sampaikan. Tapi karena Al-Quran adalah amanah, maka disampaikan oleh Nabi SAW apa adanya. Nah, hanya saja begini, Nabi SAW maksum dalam beberapa hal. Beliau maksum berkaitan dengan satu, masalah kehormatan. Pelanggaran terhadap kehormatan. Pelanggaran terhadap kehormatan. Tidak mungkin seorang nabi melanggar kehormatan. Nabi berzina, itu enggak mungkin. Maha suci Allah, tidak mungkin terjadi demikian. Nabi selingkuh, itu juga enggak mungkin. Karena para nabi terjaga kehormatannya. Yang kedua, pelanggaran dalam urusan yang berkaitan dengan keautentikan risalah. Keautentikan risalah. Seperti dusta, terus apa lagi? Bohong, tidak amanah, khianat, dan seterusnya. Sifat-sifat ini enggak mungkin ada pada diri Nabi. Karena sifat-sifat seperti ini bertentangan dengan keautentikan risalah. Kalau kemudian seorang Nabi punya pengalaman berdusta, bisa jadi wahyunya yang disampaikan kepada beliau nanti diselewengkan. Karena dia punya potensi berdusta.
Baik. Yang ketiga, perbuatan kekufuran dan syirik. Tidak mungkin ada nabi yang murtad dan tidak mungkin ada nabi yang musyrik, karena mereka dijaga oleh Allah dari tindakan semacam ini. Kalau nabi itu murtad, nanti seluruh umatnya murtad karena nabinya murtad. Kemudian para nabi juga dijaga oleh Allah dari dosa besar. Sehingga para nabi tidak mungkin minum khamr, tidak mungkin makan, apalagi misalnya makan riba, kemudian mendolimi anak yatim, atau melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Baik, jadi kita bisa memahami kemaksuman Nabi SAW itu tidak berada di semua sisi, hanya di beberapa sisi, dan ada bagian yang tidak maksum karena beliau punya sifat kemanusiaan, sehingga terkadang keliru dan salah, tapi kemudian ditegur oleh Allah, dan terkadang beliau beristihad, ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa itu termasuk istihad. Beliau beristihad. Perhatian kepada pembesar orang kafir ini lebih penting daripada melayani satu orang miskin yang buta yang datang kepada beliau mau minta penjelasan, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada satu ayat yang Nabi SAW pernah memutuskan satu hal, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hal yang berbeda. Yaitu surat An-Nisa ayat 34. Coba kita lihat keterangan dalam tafsirnya. Berikut ini ya. Ada keterangan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Turun berkaitan dengan Sa'ad ibn Rabi, dan beliau termasuk di antara an-nuqaba, termasuk di antara orang terhormat di Madinah. Punya istri namanya Habibah bintu Zaid. Apa yang terjadi? Habibah bintu Zaid itu pernah nusyuz, durhaka kepada suaminya Sa'ad bin Rabi. Falatomaha, lalu ditempeleng oleh Sa'ad. Habibah ditempeleng oleh Sa'ad. Fantalaqa abuha ma'aha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya enggak terima. Akhirnya Habibah dan ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahnya mengatakan, "Afrashtuhu karimati falatamaha." Aku telah menyerahkan putriku, tapi dia malah nempeleng putriku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Litaqussa min zawjiha." Kau bisa mengkisos suaminya. Fansarafat ma'abiha. Kemudian pulanglah Habibah bersama ayahnya untuk mengkisos Sa'ad bin Rabi. Litaqussa minhu, untuk mengkisos Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi mau ditempeleng balas. Faja'a Jibril alaihissalam. Lalu datanglah Jibril alaihissalam dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kemudian Nabi SAW memanggil orang tadi. "Irji'u hadza Jibril atani bisyai'in." Kembali. Ini ada Jibril yang baru saja menyampaikan kepadaku wahyu. Fa anzalallahu hadzal ayah. Lalu Allah turunkan ayat ini. Sehingga enggak ada kisos untuk Sa'ad bin Rabi. Meskipun wanita ini ditempeleng, enggak ada kisos karena Sa'ad bin Rabi itu pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan pada saat Sa'ad bin Rabi menempeleng istrinya, dalam posisi istrinya salah. Dia nusyuz kepada suaminya. Lalu apa kata Nabi SAW? Aradna amran wa aradallahu amran walladhi aradallahu khair. Kita menghendaki sesuatu, kita menghendaki solusi A, sementara Allah memberikan solusi B, dan apa yang menjadi pilihan Allah itu yang terbaik. Wa rufi al-qisas, lalu kisasnya digagalkan. Baik. Nah, ini contoh Nabi SAW ketika belum dapat wahyu,
ada yang minta fatwa, beliau kasih jawaban, lalu kemudian beliau kasih wahyu, isinya koreksi. Dan akhirnya fatwa itu ditarik. Wallahu alam. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustadz. Izin Barakallahu fiik. bertanya Ustadz berkaitan dengan amalan batin dan bagaimana Allah mendengar isi hati hambanya. Apakah Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kita ya Ustadz jika kita hanya berdoa dalam hati? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Ada sebuah hadis berikut ini ya. Apakah angan-angan itu termasuk bagian dari doa? Nah, bentar, ada sebuah hadis yang menyebutkan itu. Inna minat taman. Belum dapat ya. Ada, saya pernah dapat hadis itu. Jadi salah satu di antara bentuk doa adalah at-tamanni, berangan-angan. Dan kata Nabi SAW, perbanyaklah angan-angan karena sesungguhnya berangan-angan itu bagian dari doa. Jadi yang dimaksud adalah ketika seseorang punya harapan tertentu, dia mengharapkan tertentu, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini. Masya Allah. Baik. Kalimat hadisnya, idza tamanna ahadukum falyukthir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika kalian berangan-angan, perbanyaklah. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena hakikatnya dia sedang minta kepada Allah azza wa jalla. Dan ini salah satu di antara dalil bahwasanya bisa jadi angan-angan pada diri seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani dalam Al-Awsat, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Karena itu diperbolehkan bagi kita untuk mengharapkan sesuatu dalam bentuk berangan-angan, ingin A, ingin B, ingin berangkat haji bersama keluarga, ingin umroh satu rumah, ingin ini, bisa jadi Allah kabulkan. Yang kita nggak tahu kapan Allah akan mengabulkannya. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya, jika kita berdoa di dalam sujud dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi cara pengucapan doanya seringkali tidak sempurna dalam makhraj dan tajwid. Tetapi kita mengerti arti doa itu dalam hati ya Ustaz. Apakah doa seperti ini benar dan diterima Allah ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Insya Allah sepanjang Anda yakin tidak ada redaksi yang salah dan berubah makna, insya Allah doa itu doa yang sah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang menjadi keinginan hamba dalam doa itu. Karena itu misalnya Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kha-nya kurang Pak, wa fil akhirati, kha misalnya ya, kha-nya kurang bergetar misalnya, wa fil akhirati hasanah. Tapi Allah tahu yang dimaksud orang ini adalah mohon kebaikan di akhirat. Insya Allah
doanya diterima, dalam arti apa yang dia minta adalah meminta sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia harapkan. Walaupun bisa jadi ada bagian yang mungkin kurang fasih. Sepanjang yang kurang fasih itu tidak mengubah makna. Kalau yang kurang fasih itu masih bisa ditoleransi maknanya, insya Allah sudah menjadi doa yang bisa diterima. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Mohon pencerahannya Ustadz tentang perjalanan ruh setelah ajal tiba bagi seorang muslim. Setelah ruh itu diangkat ke langit oleh malaikat, kemudian Allah memerintahkan dikembalikan ke jasadnya di bumi. Apakah artinya jasad itu kembali hidup di kuburan Ustadz? Jazakumullah khairan. Mereka kembali hidup tapi di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Seperti apa kondisinya? Wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi Pak, kita lihat jasadnya nggak ada perubahan. Misalnya orang dikubur dalam kuburan kaca misalnya, yang bisa dilihat, atau dipasangi kamera sehingga mau dilihat responnya. Terus gimana Pak? Dia kan dalam kondisi dibungkus dengan kain kafan. Dan bungkusannya itu Masya Allah rapat sekali. Gimana cara dia berkomunikasi dengan malaikat ketika ruhnya dikembalikan? Jawabannya sudah masuk di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Maka saat malaikat memberikan pukulan misalnya ketika dia adalah jenazah yang mayat yang jelek, dipukul oleh malaikat, lalu dia teriak, kata Nabi SAW, yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadinya sifat kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bisa terindra karena masuk pada kehidupan alam yang kedua, yaitu alam barzah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum ilaikum. Apabila saat sholat, kemudian pada satu momen tertentu misalnya saat ruku atau sujud, kemudian tiba-tiba kita ingat suatu dosa atau maksiat yang pernah dilakukan Ustadz. Apakah saat itu kita boleh beristighfar ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ketika kita ingat dosa dalam sholat, dalam posisi ketika kita ruku atau sujud, bolehkah kita istighfar? Berdoa ketika ruku diperbolehkan, meskipun tempat yang paling afdal adalah ketika sujud. Dan istighfar termasuk doa. Sehingga yang saya pahami dari sini, kita boleh saja minta kepada Allah ampunan di saat kita ingat dosa kita. Sebagaimana kita boleh meminta kepada Allah ampunan untuk orang tua. Saat Anda sujud kemudian ingat orang tua, lalu kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita ingat orang lain yang sudah meninggal, lalu kita membaca doa Allahumma gfirli fulan, ya Allah ampunilah fulan, dalam posisi ketika kita sujud. Jadi kita berdoa karena kita teringat, terus kita ucapkan doa itu, insya Allah tidak masalah. Dan ketika ruku, yang lebih tepat diperbolehkan untuk berdoa ketika ruku, meskipun yang afdal ketika sujud. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.